Saya Anugerah Christian, pendeta jemaat di GKJ Pugeran Gunung Kidul. GKJ Pugeran Gunung Kidul mulai melayani perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak sudah sejak tahun 2017. Dulu kami memulainya dengan melakukan sosialisasi, mengajak jemaat berdiskusi tentang perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak di dalam kelompok-kelompok PA yang kami lakukan setiap seminggu sekali. Pertanyaan-pertanyaannya pada waktu itu seputar tentang latar belakang kenapa anak-anak mau dilibatkan dalam perjamuan kudus. Saya menjelaskan kepada jemaat bahwa dunia ini terus berubah, termasuk juga perubahan itu ada pada cara berpikir dan juga cara memandang sesuatu. Perjamuan kudus pada umumnya dipandang sebagai sesuatu yang sangat sakral dan oleh karenanya harus dijaga dengan sangat khidmat. Sedangkan di sisi lain, anak-anak seringkali dianggap sebagai pihak yang sulit sekali menjaga sesuatu dengan khidmat. Anak-anak cenderung ramai, anak-anak cenderung gaduh, dan seterusnya. Selain itu, pertanyaan-pertanyaannya seputar tentang bagaimana anak-anak akan mampu memahami tentang makna perjamuan kudus itu. Pada waktu itu, saya menjelaskan kepada jemaat bahwa anak-anak kalau dibiasakan sangat mungkin juga untuk bisa menjaga suasana menjadi khidmat. Tentang bagaimana anak-anak mampu memahami perjamuan kudus dengan benar, tentu saya tidak menampik bahwa itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Tetapi saya beranggapan bahwa memiliki pemahaman adalah sebuah proses. Saya mengajak jemaat untuk mensejajarkan pelayanan perjamuan kudus yang juga adalah sakramen dengan pelayanan baptis bagi anak-anak. Anak-anak ketika dia dibaptis juga belum mampu memahami, bahkan belum menyadari bahwa dirinya sudah dibaptis. Tetapi tetap dilayankan. Hal itu karena kepada orang tua diberikan tanggung jawab untuk menjelaskan kepada anak-anaknya dalam sebuah proses tentang apa makna dari baptis yang sudah diterimanya. Begitupun saya mengajak kepada jemaat tentang perjamuan kudus. Memang anak-anak tentu belum mampu memahami perjamuan kudus itu dengan segera. Dan menjadi tanggung jawab orang tua untuk menjelaskan kepada mereka, memberikan penjelasan kepada mereka dalam sebuah proses tentang perjamuan kudus itu. Saya menganggap bahwa GKJ telah dengan sangat serius mempergumulkan tentang keikutsertaan anak-anak dalam pelayanan perjamuan kudus, baik itu secara teologis maupun secara teknis. Oleh karenanya, sekarang kita bisa menemukan pengajaran resmi GKJ yang termuat di dalam pokok-pokok ajaran GKJ. Anak-anak adalah pihak yang boleh menerima pelayanan perjamuan kudus. Tentu kami berpikir bahwa pemikiran-pemikiran gereja-gereja Kristen Jawa sudah dipikirkan oleh para ahli teologi. Di dalamnya adalah para pendeta, para sarjana teologi, para pihak yang dianggap sebagai orang yang paham secara teologis. Lalu kenapa kita masih harus pusing dengan persoalan teologis? Yang perlu mendapatkan perhatian bagi gereja-gereja adalah bagaimana secara teknis pelayanan perjamuan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ketika dulu
perjamuan kudus hanya dilayankan kepada orang-orang yang sudah dewasa, dan sekarang pelayan perjamuan kudus juga dilayankan kepada anak-anak, apakah itu berarti bahwa gereja pada masa dulu telah melakukan kesalahan dan sekarang menjadi benar? Atau justru sebaliknya, gereja yang dulu benar dan sekarang sudah salah atau sesat? Saya tidak ingin melihat hal itu sebagai mana yang benar dan mana yang salah. Bagi kami, semuanya benar pada masanya. Keputusan pada masa dulu tentu juga didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan teologis, berdasarkan penafsiran Alkitab yang baik. Begitupun juga sekarang, keputusan untuk melayankan perjamuan kudus bagi anak-anak bukanlah keputusan yang sembrono atau ngawur. Tentu juga melalui proses penafsiran kitab suci yang baik. Perbedaannya adalah terletak pada cara pandang dan cara berpikir para penafsir kitab suci. Pada zaman dulu, anak-anak dipandang dan dilihat sebagai pihak yang belum cukup mampu. Sekarang, anak-anak dilihat sebagai pihak yang diberi kesempatan untuk berproses memiliki pemahaman melalui pengalaman-pengalaman mengikuti perjamuan kudus. Hal yang sama pernah terjadi dalam sejarah gereja-gereja Kristen Jawa terkait dengan penerimaan perempuan dalam kepemimpinan gereja. Pada masanya dulu, GKJ belum bisa menerima para perempuan menjadi pemimpin-pemimpin gereja, baik itu penatua, diaken, atau bahkan pendeta. Apakah dulu salah? Tentu tidak. Tetapi sekarang, GKJ sudah bisa menerima kepemimpinan perempuan dalam jemaat. Bahkan sekarang sudah sangat banyak pendeta-pendeta perempuan. Apakah sekarang gereja sudah sesat dengan menerima perempuan menjadi pemimpin jemaat? Tentu tidak. Karena sekarang orang memiliki cara pandang yang berbeda dengan orang pada zaman dulu tentang perempuan. Sekarang kita melihat bahwa para perempuan punya cukup kemampuan yang baik, yang sejajar dengan para laki-laki. Oleh karenanya, sekarang Gereja Kristen Jawa bisa menerima kepemimpinan perempuan di dalam jemaat. Itu adalah contoh pergeseran cara pandang terhadap perempuan yang pada akhirnya membuat keputusannya menjadi berbeda. Sehingga saya berkesimpulan yang dulu tidak salah, yang sekarang pun tidak sesat. Semua benar pada masanya. Begitupun juga dengan perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak. Gereja pada masa dulu benar, tetapi yang sekarang bukan juga sesat. Semua benar pada masanya. Secara teknis, pelayanan perjamuan kudus bagi anak-anak di GKJ Bugeran dilakukan dengan proses persiapan, atau istilah yang sering kita pakai adalah pendadaran. Secara prinsip, yang berkewajiban melakukan pendadaran kepada anak-anak adalah orang tuanya. Tetapi meskipun demikian, GKJ Bugeran juga melayankan pendadaran bagi anak-anak secara khusus. Anak-anak dilayani pendadaran
pada saat pertemuan Bible Study untuk anak-anak yang di tempat kami GKJ Pugeran dilayankan setiap seminggu sekali. Pada pertemuan Bible Study itulah anak-anak sebelum mengikuti perjamuan kudus pada minggu berikutnya dipersiapkan dengan pendadaran. Tentu proses pendadarannya tidak serumit dan sesulit bagi orang dewasa. Dalam pendadaran itu, anak-anak hanya diberikan penjelasan dengan singkat tentang apa itu perjamuan kudus. Bagaimana mereka harus mengikuti perjamuan kudus. Dengan demikian, setiap kali mereka mengikuti perjamuan kudus, sebenarnya anak-anak sedang diajak atau diproses untuk memahami perjamuan kudus dengan lebih baik. Sehingga pada saatnya anak-anak mampu memahami makna perjamuan kudus sama seperti para orang dewasa. Dengan pelayanan perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak, terkait dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang sebelumnya ada, tidak betul-betul terjadi. Misalnya tentang kekhidmatan. Ketika anak-anak dijelaskan kepada mereka bahwa perjamuan kudus harus diikuti dengan tenang, anak-anak bisa mengikutinya dengan tenang. Memang beberapa di antaranya masih menciptakan kegaduhan, tapi itu hanya sedikit sekali. Tapi meskipun demikian, bukankah kitab suci sudah mengajarkan kepada kita bagaimana para orang dewasa harus memberi ruang dan tempat bagi anak-anak. Para murid yang dalam kisah kitab suci melarang anak-anak dekat, justru Tuhan Yesus mengundang anak-anak menjadi dekat. Kenapa dulu para murid melarang anak-anak dekat? Sangat mungkin karena anak-anak menimbulkan kegaduhan yang membuat para orang dewasa sulit menerima pengajaran Yesus dengan tenang dan nyaman. Oleh karenanya mereka berusaha membuat anak-anak menjauh. Tapi Tuhan Yesus justru mengajak dan mengundang anak-anak untuk menjadi dekat. Bukankah kita harus belajar dari kisah itu? Kegaduhan sedikit mestinya orang dewasa dengan kedewasaannya mampu menerimanya. Secara prinsip, kami mengajarkan kepada jemaat, orang tualah yang harus bertanggung jawab untuk menentukan apakah anaknya sudah bisa makan roti dan minum anggur. Sehingga kami meminta anak-anak pada saat pelayanan perjamuan kudus ada di antara orang tuanya. Orang tualah yang harus mengambilkan roti dan anggur untuk anak-anak. Jika orang tua menilai anaknya belum bisa makan roti atau minum anggur, maka sebaiknya memang mereka tidak diberikan roti atau anggur. Kami memberikan pilihan dengan varian-varian yang lain. Misalnya, anggur yang kami sediakan ada yang memang beralkohol untuk para orang dewasa. Tapi juga ada yang tidak beralkohol tetapi berupa minuman bersoda rasa anggur. Atau bahkan kami menyediakan juga air putih. Orang tualah yang akan menentukan bagi anak-anaknya mana yang akan dia pilihkan untuk anak-anaknya. Kalau anak-anaknya sudah mampu minum minuman beralkohol dengan kadar alkohol yang rendah, dipersilahkan untuk diambilkan anggur yang beralkohol. Tapi kalau orang tua menilai
bahwa anaknya belum mampu minum minuman beralkohol, maka orang tua bisa memilih varian yang lain. Ada varian minuman bersoda dengan rasa anggur atau bahkan ada air putih yang bisa dipilihkan untuk anak-anaknya. Dalam pengalaman kami, pada awal-awal memang masih ada kecanggungan dalam banyak hal. Tapi semakin hari, semakin orang, jemaat, dan juga anak-anak menjadi terbiasa dengan pelayanan perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak. Yang mengagumkan adalah kami melihat dari sorot mata anak-anak, mereka sangat antusias menyambut perjamuan kudus. Bahkan lebih antusias dibandingkan para orang dewasa. Jadi menurut saya, tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan pelayanan perjamuan kudus bagi anak-anak. Mulai saja, nikmati prosesnya, dan lihat bagaimana anak-anak dengan sangat antusias menyambut pelayanan perjamuan kudus bagi mereka. Karena mereka pun juga berhak menerima pemeliharaan iman. Kalau perjamuan kudus dipahami sebagai sarana pemeliharaan iman, bukankah kita harus berpikir bahwa anak-anak mestinya mendapatkan perlakuan istimewa untuk pemeliharaan iman mereka? Sama seperti ketika mereka di rumah, ketika orang dewasa, dia cukup disediakan makanan di meja makan. Semua yang merasa lapar, dia bisa mengambil makan dan memenuhi kebutuhannya. Tetapi bagi anak-anak tentu tidak demikian. Mereka harus dilayani dengan lebih istimewa. Baik itu ditawarkan makan, atau mungkin bahkan diambilkan makanannya, atau bahkan mungkin disuapi. Pelayanannya memang berbeda, tetapi tentang pemberian makannya sama. Orang dewasa dan anak-anak sama-sama butuh makan untuk memelihara tubuhnya. Begitupun juga dengan perjamuan kudus yang mestinya dipahami sebagai sarana pemeliharaan iman. Semua butuh dipelihara imannya, baik yang dewasa maupun anak-anak. Tetapi anak-anak harus lebih mendapatkan pelayanan yang istimewa. Bukan tidak dilayani, tetapi diberikan pelayanan lebih istimewa. Cara berpikir itulah yang kemudian melatar belakangi GKJ Bugeran. Kemudian memulai melayankan perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak.